Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran yang ke-8, 8.1, buku pengayaan dan drama. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu mengidentifikasi isi buku pengayaan non-fiksi dan buku drama fiksi. Saatnya kita memulai pelajaran kita. 1. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan buku drama fiksi. Mengidentifikasi artinya mengamati ciri-ciri atau tanda bukti yang terdapat dalam sesuatu hal, mengenai hal-hal yang terkandung di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menemukan nilai atau manfaat kebaikan yang ada di dalam buku. Namun pelaksanaannya tentu harus mengikuti langkah-langkah tertentu yang sesuai dengan tujuan. A. Pengertian nilai. Pesan penulis yang disampaikan melalui teks itulah yang disebut dengan nilai. Gambaran mengenai terdapatnya suatu nilai atau manfaat di dalam buku bisa tercermin melalui informasi yang disampaikan. Cerita yang disajikan, juga gambaran situasi dan kondisi lingkungan yang ditulis. Suatu nilai yang didapat tersebut akan menjadi pertimbangan ide-ide mengenai hal-hal yang baik, benar, dan bermanfaat. Nilai dalam buku fiksi atau non-fiksi. Nilai dalam buku fiksi atau non-fiksi adalah semua hal baik yang terkandung dalam isi tulisan dan menjadi teladan bagi para pembaca di dalam kehidupan. Oleh karena itu, nilai dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Nilai-nilai tersebut disisipkan oleh penulis di dalam cerita atau isi tulisan. Secara umum, nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. 1. Nilai moral atau etis. Merupakan nilai-nilai tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Nah anak-anak, nilai ini tercermin melalui sikap dan perilaku tokoh-tokoh cerita atau dapat juga diceritakan secara langsung oleh penulis. Yang kedua, nilai religius, merupakan nilai-nilai tentang kepercayaan atau keluhan. Yang ketiga, nilai budaya, merupakan nilai-nilai tentang kebudayaan, adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat. Nilai ini tercermin melalui isi tulisan yang mengangkat suatu budaya atau kebiasaan dari daerah tertentu. Yang keempat, nilai sosial, merupakan nilai-nilai tentang hal-hal atau masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin melalui interaksi sosial yang ada dalam isi tulisan, baik sebagai individu maupun kelompok. 5. Nilai estetis, merupakan nilai-nilai tentang keindahan penggunaan bahasa, pelukisan alam, lika-liku penyampaian cerita, keistimewaan tokoh cerita, atau lingkungan di sekitar tokoh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Yang kedua, menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan buku drama fiksi. Ketika seseorang menulis refleksi, artinya ia menyampaikan umpan balik mengenai hal-hal yang dibaca atau dipelajari. Bentuk dari umpan balik dapat berupa ungkapan perasaan atau pesan dan kesan. Namun, penulis harus memiliki kondisi mental yang baik pada saat menulis sebuah refleksi. Dalam artian, penulis tidak boleh berada di bawah tekanan pihak lain agar tidak memengaruhi isi refleksi yang ditulis. Nah anak-anak, sebabnya penulis harus menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi atau non-fiksi dengan baik. Berikutnya A. Buku pengayaan. Buku pengayaan atau non-fiksi sangat berbeda dari buku fiksi yang penuh dengan imajinasi sang penulis. Buku pengayaan mengandung unsur-unsur kebenaran melalui fakta nyata dan data-data yang akurat. Dengan kata lain, fakta atau peristiwa yang ditulis adalah benar-benar nyata terjadi di dalam kehidupan dan berdasarkan data yang kebenarannya telah teruji. Oleh karena itu, buku pengayaan merupakan sebuah buku yang berisi karangan dari hasil pengamatan, pengkajian, dan penelitian. Buku-buku ini sering digunakan oleh para siswa sebagai rujukan untuk lebih memahami materi pelajaran di sekolah. Namun bagi para pembaca dan pemerhati pada umumnya, buku pengayaan dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat. Penulisan gagasan dalam buku pengayaan haruslah secara 1. Jelas, menggunakan kalimat efektif yang didukung dengan kalimat penjelas agar isi buku mudah dipahami. Yang kedua, logis, menggunakan data yang akurat berdasarkan bukti yang benar agar gagasan yang dipaparkan masuk akal atau logis atau dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, sistematis, menggunakan urutan yang runtut dalam penyampaian materi agar dapat diterima pembaca dengan mudah. Ciri-ciri dalam buku non-fiksi yaitu 1. Mengandung informasi yang berdasarkan fakta. 2. Berisi hasil temuan baru atau penyempurnaan gagasan sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan kerangka berpikir logis. Yang keempat, menggunakan sistematika penulisan karya ilmiah. Sedangkan unsur kebahasaannya digunakan dalam buku non-fiksi adalah
Satu, menggunakan kata baku yang sesuai dengan PUEBI seperti kata analisa seharusnya ditulis menjadi analisis. Yang kedua, menggunakan kalimat yang formal, teratur, singkat, jelas, dan tepat. Misalnya, kami akan uji kebenaran yang ada dalam data tersebut menjadi kami akan menguji kebenaran dari data tersebut. Berikutnya yang B, buku drama atau fiksi. Drama memiliki beberapa pengertian di antaranya. 1. Secara umum, drama adalah suatu bentuk tontonan atau pertunjukan sebuah cerita yang dipentaskan di depan halayak umum. Kedua, secara sempit, drama adalah sebuah kisah kehidupan seseorang yang dipertunjukkan di atas panggung dan ditonton oleh banyak orang. Yang ketiga, sebagai naskah, drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dilakonkan oleh para aktor. Oleh karena itu, drama seringnya diisi dengan cerita fiktif, rekayasa untuk dinikmati secara visual dan penonton dapat mengetahui nilai manfaatnya karena setiap drama pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Salah satunya yaitu mengandung pesan atau nilai-nilai khusus. Suatu drama dapat mengandung satu nilai ataupun beberapa nilai sekaligus. Nilai-nilai yang terdapat dalam drama yaitu 1. Nilai moral. Nilai yang berisi pesan penulis seperti tentang baik atau tidaknya sikap tokoh, perlu atau tidaknya mengambil suatu keputusan, dan juga gambaran perilaku tokoh dalam kehidupan. Yang kedua, nilai religius. Nilai yang terkandung dalam sikap hidup beragama, pandangan hidup tokoh, dan gambaran kehidupan beragama dalam suatu lingkungan masyarakat. Berikutnya yang ketiga, nilai sosial. Nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat seperti toleransi, bekerja sama, suka menolong, dan lain-lain. Yang keempat, nilai budaya. Nilai yang tercermin melalui hasil oleh pikiran budi, hasil dan olah kesenian, juga adat istiadat dan kepercayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu. Yang kelima, nilai politik. Nilai yang berkaitan dengan dunia politik dan pemerintahan seperti cara mengatasi masalah dalam masyarakat, proses pengambilan kebijakan publik, dan persaingan politik. Nilai ini sering ditampilkan dalam drama berjenis satire atau sindiran. Yang keenam, nilai ekonomi. Nilai yang berhubungan dengan pengukuran efektivitas penggunaan tenaga, waktu, dan pikiran, juga kemanfaatan alat produksi serta kemanfaatannya secara ekonomis. Yang ketujuh, nilai filsafat. Nilai yang terkandung dalam hakikat keberadaan manusia, asal-muasal kehidupan, dan hukum alam yang diyakini tokoh dalam cerita. C. Langkah-langkah menulis refleksi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menulis suatu refleksi nilai yang terkandung dalam buku pengayaan atau buku drama. 1. Menulis refleksi nilai dari buku pengayaan yaitu A. Membaca buku secara berurutan hingga tuntas. B. Mencatat hal-hal atau bagian penting yang ada di dalam buku. C. Mengidentifikasi nilai-nilai yang diperoleh dari buku. D. Membuat simpulan tentang nilai-nilai yang diperoleh. Dan E. Menyampaikan hasil yang diperoleh kepada pembaca lainnya. 1. Menulis refleksi nilai dari buku drama yaitu A. Membaca isi buku secara teliti. B. Mencermati tema cerita yang dipilih penulis. C. Mengkaji sifat, watak, dan perilaku para tokoh cerita. D. Mencatat bagian dialog yang penting. E. Mengidentifikasi nilai-nilai yang diperoleh dari buku. F. Membuat simpulan tentang nilai-nilai yang diperoleh. Dan G. Menyampaikan hasil kajian kepada pembaca atau penikmat drama lainnya. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita yang ke-8 kali ini, pelajaran terakhir 8.1 yaitu buku pengayaan dan drama. Sampai jumpa di modul berikutnya, semangat terus untuk belajar!